Dah, saya aja yang baca ya. Ayah Ustadz Allah. Bani. Oh iya, Gus Aziz, gantian, oke. Allah, 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 Allah. Minum bodrek dulu, Bismillahirrahmanirrahim. minum bodrek Qala ya, pas dijamin pusing ini nanti ya. Allah. Qala radhiyallahu taala anhu, ini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya Syarhus Sudur fi Manaqib Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Nah, ini anaknya yang punya Bugyatul Mustarsyidin ini ya. Jadi dalam kisah yang akan diceritakan di sini itu akan menceritakan bagaimana perlombaan dari tiga tokoh, yang pertama Umar bin Makhromah, yang kedua Abdurrahman Bahurmus, dan yang ketiga itu Abu Bakar Al-Adani. Nah, kita langsung kepada kitabnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Habib Abdurrahman Al-Masyhur berkata, Inna Syekh Umar bin Makhromah, bahwasanya Syekh Umar bin Makhromah ata ila inda Syekh Abdurrahman Bahurmus, dia mendatangi Syekh Abdurrahman Bahurmus. Dan perlu diketahui bahwa Bahurmus itu memiliki haplo yang sama, G itu. Jadi satu leluhur dengan Balawi. Wa qala lahu, dan Umar bin Makhromah berkata kepada Bahurmus, Uridu an aqra'a alaik wa takuna syaikhi, saya ingin ngaji kepadamu dan engkau menjadi guruku. Faqala lahu Syekh Bahurmus, kemudian Syekh Bahurmus menjawab, Ashtaritu alaika thalathata syurut, saya memberikan syarat kepadamu yang berupa 3 syarat. Yang pertama, tusalli rak'ataini awwalu syartin tusalli rak'ataini ila syarq. Yang pertama, engkau itu sholat 2 rakaat ke arah timur. Yang kedua, tulki nafsaka min fauqi jabali kamarat. Yang kedua, engkau itu menjatuhkan dirimu dari atas gunung Kamarat, nama satu gunung yang di sana ya, di Hadramut, saya nggak tahu itu. Kemudian yang ketiga, tasiru ila Adan wa taqulil Adani, engkau itu berjalan, bepergian ke kota Aden, dan engkau katakan kepada Adani, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalatula. Engkau ini nggak bisa menembus bumi, dan engkau tidak akan sampai. Tinggimu itu sampai lebih tinggi daripada gunung-gunung. Nah, jadi saya ini kan dulu bahwa Syekh Umar bin Makhromah ketika ingin ngaji kepada Bahurmus dan menjadikan Bahurmus ini sebagai gurunya, maka Bahurmus tidak langsung menerimanya, tetapi harus 3 syarat harus terpenuhi dulu. Yang pertama, engkau itu sholat ngadep ke timur, sementara posisi di Sewun itu. Bin Makhromah itu, Umar bin Makhromah ada di Sewun ya, dekat Tarim. Artinya kalau di Sewun itu kiblatnya itu ya ke ini. Kiblatnya itu ke barat kayak di Indonesia. Tapi syarat yang pertama itu diperintahkan untuk sholat ngadep ke timur. Artinya membelakangi Ka'bah. Nah, tentu ketika sholat membelakangi Ka'bah, hukumnya tahu sendiri kan. Nah, tapi nanti akan diceritakan bagaimana garoma yang dimiliki oleh beliau. Ya, kita simak saja langsung. Kemudian ke bawah, untuk syarat yang kedua itu bunuh diri atau menerjunkan dirinya, menjatuhkan dirinya dari atas gunung yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu menantang seorang wali yang namanya Abu Bakar Al-Adani. Itu menantang seorang wali. Dimana Imam Abu Bakar Al-Adani itu kan wali gutub, wali ghaus, wali gutub, wali segala-gala wali begitu. Bahwa ucapan yang dikatakan, hei kamu wahai Adani, engkau itu tidak bisa menembus bumi. Dan engkau itu tidak bisa, tinggimu itu nggak mungkin melebihi dari gunung. Artinya secara fisiknya itu lebih besar dari gunung itu kan nggak bisa. Nah, tetapi meskipun syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang begitu berat dari Syekh Bahurmus kepada Umar bin Makhromah, tetap beliau menerimanya. Faqabila Syekh bin Makhromah. Tetap syarat-syarat tersebut diterima oleh Syekh bin Makhromah. Fa'ahrama bi rak'ataini ila syarq. Maka Syekh Umar bin Makhromah itu melakukan takbiratul ihram 2 rakaat sholat, dan arahnya itu mengarah ke timur. Dan ternyata subhanallahnya itu beliau fara'al ka'bata guddamahu, maka beliau itu melihat Ka'bah langsung ada di depannya. Jadi ketika di sini kan ngadepnya ke barat, sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar.
Tapi ngadepnya ke timur. Ngadepnya ke timur. Dan subhanallahnya itu, ketika habis takbiratul ihram itu langsung melihat Ka'bah itu ada di depan matanya. Tentu ini adalah sebuah garamah yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Umar ba Makhramah. Satu itu. Halaman berapa itu? 205 Beb, Bodrek. Beb Alkemi. Kemudian yang kedua, nah itu baru pertama ini. Masih panjang ceritanya, tenang. Sabar ini. Iya, Kedua. tapi capek, pegangnya capek. Sabar, enak aja lo. Subhanallah. Maka ini. Terus. Watamara min fawqil jabal. Nah, kemudian Umar bin Makhramah itu menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Wa ghammada 'ainai, kemudian dia memejamkan kedua matanya. Fa akhbara bidzalika, kemudian Syekh Umar bin Makhramah itu memberitahukan kepada gurunya yaitu Bahur bahwa oh ya, saya selamat ketika saya terjun dari atas gunung. Ketika saya terjun dari atas gunung dan saya memejamkan mata, dan alhamdulillah ketika jatuh itu sehat, nggak kenapa-napa, artinya sakti begitu kan. Nah, kemudian masih dikomplain oleh gurunya ini, Bahurmus. Faqala lahu Syekh Bahurmus, maka Bahurmus mengatakan kepadanya, kepada Umar bin Makhramah, "Tamarta wa anta muftihun ainaika au mughmid?" Nanya ini. Kamu ini, wahai Umar bin Makhramah, ketika engkau menjatuhkan diri dari atas gunung, dari puncak gunung, engkau itu membuka kedua matamu atau memejamkan kedua matamu. Faqala mughmid. Wahai guru, saya ini memejamkan kedua mataku ketika turun ke gunung. Faqala lahu irji. Baliklah kamu, kembalilah kamu, ulangi lagi. Watmir wa anta muftihun ainaik. Kamu terjun lagi itu dari atas gunung dan matamu harus terbuka. Famtathala amrohu, maka Syekh Umar bin Makhramah itu melaksanakan perintah tersebut. Wa ra'a syaikhahu amsakahu, dan ternyata terlihat atau Syekh Umar bin Makhramah ini merasa bahwa jasadnya ini dipegang itu oleh gurunya ketika terjun gitu, kayak terjun payung gitu tuh Beb. Ketika terjun payung itu dipegangin gitu sehingga nggak jatuh dan nggak mati begitu. Subhanallah, masya Allah, luar biasa garomahnya. Ya Rob. Tawa dong. Wah. Dua tuh, udah dua garomah ya. Nah yang Ini tahu ketiga, nggak? Cerita ini diadopsi dari mana, tahu nggak? dari mana Beb? Ini ketika Nabi Isa di dalam Taurat itu dibawa oleh iblis ke langit lah, dibawa terbang dan mau dijatuhkan dari atas itu. Langit, Bukan langit sih, tebing atau jurang gitu loh. tebing ya. Allah, subhanallah berarti ya. Oh ya, dia terinspirasi dari itu. Masya Allah, ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah Nanti saya terjemah kalau ini. Allah, antum kenapa nggak bagi-bagi, Beb? Aduh, gimana? Lanjut. Kita lanjut. Kemudian sumasara ila Aden. Nah, kemudian Syekh Umar bin Makhramah ini ingin menantang wali kutub yang namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Wa zunnu, dan saya menyangka ini, kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang menceritakan kisah ini, dan saya menyangka annahu kasyafahul adani, bahwa Umar bin Makhramah itu dikasyaf, dironsen oleh Al-Imamul Adani bidzalik qabla an yukhbirahu, sebelum Umar bin Makhramah itu memberitahukan kepada Abu Bakar Al-Adani. Kemungkinan pertama tuh. Kemudian kemungkinan yang kedua, au huwa akhbarahu, atau memang yang nggak dikasyaf oleh Abu Bakar Al-Adani, hanya Umar bin Makhramah itu laporan kepada Al-Adani. Fa ajabahu Al-Adani, maka Al-Imam Al-Adani itu menjawab. Itu Umar bin Makhramah itu kan diperintahkan untuk mengucapkan, ya Al-Adani, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
kamu ini wahai Adeni tidak bisa menembus bumi dan engkau itu tidak bisa. Ukuranmu itu lebih gede, lebih besar, lebih tinggi daripada gunung itu nggak bisa. Nah, maka dijawablah oleh Al-Adani, balaghnal jibala tula. Hei kamu Umar bin Makhramah, kami ini ya, ukuran kami, tinggi kami itu bisa melebihi gunung. Wa kharaqnal arda, dan kami itu bisa menembus bumi. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Adani? Wa madda yadahu wa usbu'uhu mansyuratun ila jihati Syekh Bahurmus. Maka yang dilakukan oleh Al-Adani itu beliau menjulurkan tangannya dan jari jemarinya ya, mansyurah di apa ini? Apa ini? Buka. Gini nih, dibukalah ya, jari jemarinya dibuka. Nah kemudian apa itu tadi? Langsung tangannya ini mengarah kepada ilajah Syekh Bahurmus. Wa antalakal hirqah. Ini pakai hak tulisannya. Apakah kho ini Allah alam ya? Wa anta, dan engkau ya, dan engkau lakal hirqah, kamu itu bisa membakar. Artinya kamu ini wahai Umar bin Makhramah itu bisa membakar gurumu. Faqala bin Makhramah, maka bin Makhramah mengatakan fid dunya. Artinya bertanya, membakarnya itu di dunia saja? Tanyanya. Maka dijawab oleh Al-Adani, fid dunya, ya di dunia. Nah, selesai itu kisahnya, selesai. Ya, artinya pertemuan dengan Abu Bakar Al-Adani selesai. Nah, maka laporan ini Umar bin Makhramah kepada gurunya Bahurmus, Abdurrahman Bahurmus. Waraja asy-syaikhu ila indi syaikhihi Bahurmus. Kemudian Umar bin Makhramah itu kembali kepada gurunya yaitu Bahurmus. Fa akhbarahu bima jara. Maka dia memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan Al-Imam Al-Adani. Faqala syaikhuhu, maka gurunya Syekh Bahurmus mengatakan, hina qala lakal Adani, hei kamu Umar bin Makhramah, ketika Abu Bakar Al-Adani berkata kepadamu, wa kharaqnal arda wa madda yadahu ila huna iltaqadha rahati hadihi wa hiyal an makhruqah wa arahu rahatahu. Maka ketika Al-Adani itu berkata kepadamu dan kami itu bisa menembus bumi, kemudian Abu Bakar Al-Adani itu bisa memanjangkan tangannya dari Aden ke kota Seun, maka antara telapak tangannya Abu Bakar Al-Adani dan telapak tanganku itu bertemu. Ketemu gitu ya. Wahyal an makhruqah, dan ketahuilah bahwasanya telapak tanganku ini sekarang terbakar. Wa arahu rahatahu, kemudian diperlihatkan kepada Umar bin Makhramah. Nah, itu laporan gurunya kepada muridnya ya. Itu maka kemudian gurunya mengatakan wa anta itu bukan terbakar, lubang. lubang. Oh ya. Makhruqah, tembus, bolong. Nah, bolong. Sorry, salah. Nah, bolong. Semakal, kemudian gurunya mengatakan wa anta lamma jawabta alaihi wa qulta lahu fid dunya asabatka walau sakatta lal taqaituha ana minhu wala asabaka syai'un aw kama qala. Dan ketika engkau itu mengatakan kepada Al-Adani fid dunya, maka asabatka, maka kebakaran itu atau pembakaran itu atau penembusan itu bisa mengenaimu juga. Dan seandainya kalau engkau itu diam, maka lal taqaituha ana minhu wala asabaka syai'un. Jika engkau itu diam, maka sungguh aku ketika bertemu dengannya, maka itu tidak kenapa-napa, tidak ada efek sedikit pun kepada dirimu. Au kama qala radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi begitu artinya di sini. Subhanallah ya, karena ini adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing dari Abu Bakar Al-Adani, kemudian Umar bin Makhramah, kemudian Abdurrahman Bahurmus, itu adalah orang-orang yang luar biasa yang memiliki garamah yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut wajib untuk diyakini. Karena kalau tidak diyakini, maka semuanya itu akan gualat di sisi
para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Itu tadi Gus, kalau tidak ditahan sampai tangannya berlubang Gus, itu mbah tembus sampai mana Gus? Dampaknya kemana-mana Gus itu. Allah. Nah, itu sudah tak terjemah semua Gus. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Luar Jadi biasa. begini, ya kalau di yang mulai yang mulai apa namanya? Qala fid dunya wa raja'a Syekhu Umar itu ya, ila indi syekhihi itu ya. Itu sudah saya terjemah semua, itu berapa halaman saya. Pokoknya yang penting-penting sudah saya terjemah Gus itu Gus. Bahwa Syekh Umar menjawab ya di dunia kan begitu, itu maksudnya ya di dunia. Kemudian Syekh Umar kembali kepada gurunya Syekh Bahurmus dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Maka gurunya berkata ketika Al-Adni berkata kepadamu, kami telah menembus bumi katanya. Dan dia mengulurkan tangannya sampai ke sini. Telapak tanganku menangkapnya dan sekarang telapak tanganku berlubang. Itu sudah tak terjemah Gus. Subhanallah. Luar biasa ya. Gimana? Nah, tinggal teman-teman ini pada percaya nggak dengan garamah seperti ini nih? Gimana itu? Garamah luar biasa itu. Iya. Itu intinya gini. Ya. Intinya gini loh Gus. Itu ya. Gimana? Seandainya itu kan mirip film Manut Gus. Kalau tangannya itu nggak ditahan oleh dia, ya kan sama tangannya Piccolo ini nggak ditahan sama Goku ya. Waduh, ini sudah menghancurkan semua Gus itu. Sampai tangannya Goku berlubang Gus itu Gus. Ya Allah ya Rabbi ya. Luar biasa ya. Kalau saya Gus Ajis, mumpung ada momentum di sini, ini kesempatan karena di sini kami marketing semua. Kalau bisa hurufat ini dijadikan buku Gus, biar kami yang tukang jualnya Gus. 1000 eksemplar itu gampang laku itu Gus. Tapi catatannya jangan kayak si Ompong itu ya, dikasih DP 16 juta kabur.